Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita masuk pada kegiatan inti kita pada malam hari ini, dialog insan kita yang bertemakan tentang peradaban politik dalam perspektif kaum muda. Hadir sebagai narasumber dalam dialog kita pada malam hari ini, yang pertama Kando Gito MA Priakto sebagai canon speed-nya dalam diskusi kita malam ini. Lalu ada dua narasumber lagi, yaitu Kando Suryawan Halusi dan yang terakhir teman kita Haris Saputra. Oleh sebab itu saya memberikan kesempatan untuk tiga narasumber kita untuk mengambil tempat di depan. Kepada Kak Ando, Marius. Oke, terima kasih sudah hadir di depan kita tiga orang narasumber ini. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada ketiga narasumber kita pada malam hari ini, saya akan memberikan semacam referensi tentang siapa ketiga orang ini. Walaupun mungkin bagian dari adik-adik sekalian sudah kenal, tapi dalam kesempatan ini saya perlu mereview kembali ketiga pembicara kita pada malam ini. Yang pertama, kakanda kita MA Priakto. Ini mungkin tidak asing lagi bagi kita keluarga besar HMI, karena beliau saat ini adalah sebagai koordinator presidium Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Bengkulu. Dan Kak Atno ini mungkin sudah tidak asing lagi di adik-adik komisariat, karena mungkin sering menjadi pemateri di dalam kegiatan-kegiatan baik LK1, upgrading maupun LK2. Nah, oleh sebab itu kita ingin minta pandangan dan perspektif beliau terkait dengan tema kita malam ini tentang peradaban politik dalam perspektif kaum muda. Lalu yang kedua, mungkin adik-adik di komisariat masih banyak yang belum kenal, karena memang dalam beberapa tahun ini kanda kita satu ini agak falling down. Oleh sebab itu kita perkenalkan namanya itu Kakanda Suryawan Halusi. Beliau ini adalah mantan ketua umum HMI Cabang Bengkulu pada waktunya, ya. Karena saya tidak ingat periodenya, jadi pada waktunya saja, ya. Jadi dia mantan ketua umum HMI Cabang Bengkulu. Dan kita akan juga minta pandangan dan perspektif beliau tentang tema kita ini. Lalu ini yang masih muda ini cukup energik. Ini teman saya, ya, waktu mahasiswa dulu, ya. Ini Haris Saputra, Esos MSI, ya. Beliau ini sehari-harinya adalah dosen di Universitas Dehasen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi dan dia ini juga praktisi politik, ya, pernah menjadi anggota DPRD dan sekarang menjadi aktivis politik di partai politik, ya. Oke, ya. Jadi paham betul ya dengan tema kita malam ini. Oke, tema kita sudah tertera di depan tentang peradaban politik. Dan kalau kita bicara politik ini luar biasa magnetnya, ya. Semua orang, terutama para aktivis itu sangat mendambakan, bahkan punya obsesi besar untuk terlibat di dalam politik ini, baik keterlibatan secara praktis maupun keterlibatan sebagai analis politik. Karena politik ini luar biasa magnetnya bagi kaum muda, dan hampir 80% para aktivis itu punya naluri politik. Ya, walaupun dia bukan seorang politisi, tapi dia punya naluri yang tajam tentang politik.
karena memang di dalam kegiatan pergerakan mahasiswa dan keaktivisan itu memang bersentuhan dengan isu-isu politik. Nah, oleh sebab itu kita ingin mencoba membedah bagaimana pandangan kaum muda terhadap peradaban politik itu. Dan audiennya ini cukup signifikan sekali karena para kaum muda, dan yang dibahas itu memang persoalan-persoalan tentang bagaimana melihat politik dari kacamata kaum muda. Oke, untuk untuk pembuka pertama dalam pembicaraan kita dalam diskusi ini, saya berikan kesempatan kepada Saudara Harius Saputra untuk memberikan pandangan dan perspektifnya. Oke, maaf ada sedikit pelan. Untuk pertama ini kita minta kepada keynote speaker kita dalam dialog ini, kakanda kita Muhammad Azam Prihatno. Oleh sebab itu diminta juga sebagai pemantik diskusi, memanaskan diskusi kita ini. Kepada kakanda kita MA Prihatno kami persilakan. Oke, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh kakanda kita Prihatno terkait dengan apa yang menjadi tema yang kita bicarakan malam ini. Ada beberapa poin yang cukup menarik di sana. Yang pertama, beliau menggugat keberadaan kaum muda sekarang di dalam wacana politik. Jadi sekarang kita itu anak muda masuk dalam wilayah-wilayah politik yang remeh-temeh, kembali kepada isu-isu yang terdahulu, misalnya isu ideologi, isu primordialisme, yang sebenarnya itu sudah beres urusan itu. Tapi hari ini politik kita disuguhkan dengan wacana-wacana seperti itu. Dan beliau juga mengungkap keberadaan kaum muda dalam dalam wacana politik itu sendiri. Jadi oleh sebab itu nanti mungkin teman-teman para aktivis muda yang ada di dalam ruangan ini bisa mengelaborasi apa yang menjadi pikiran beliau tadi di dalam proses diskusi dua arah kita nanti. Oke, berikutnya kami minta kesempatan. Tadi Kak Ya sudah bilang, makanya saya terakhir saja. Oke, saya minta kepada teman saya Harius untuk memberikan pandangan dan perspektifnya terkait dengan tema kita malam ini. Kepada Bung Harius kami persilakan. Moral politik, saudara kita Bung Harius ini lebih praktis dalam melihat politik itu. Oleh sebab itu beliau melihat politik itu ada 3 variabel penting. Yang pertama itu tadi adalah partai politik, yang kedua adalah pemilu, dan yang ketiga itu adalah pressure group, kelompok penekan civil society atau masyarakat madani itu. Jadi kalau kita bicara politik, 3 variabel penting itu yang harus dibicarakan. Lalu beliau lebih banyak menyinggung politik dalam perspektif kepemimpinan Islam atau Rasulullah atau khilafah dan lain sebagainya. Jadi lebih mungkin bisa membuka pemikiran yang lebih realistis buat adik-adik sekalian dalam melihat politik. Jadi tidak lagi dalam tataran nilai, tapi lebih pada aspek-aspek yang bersifat praktis. Jadi kalau kita bicara peradaban itu lebih mudahnya bicara kultur saja lah, kultur politik. Jadi lebih mudah dipahami. Oke, untuk yang terakhir ini, pembicara terakhir kita ini kakanda kita Suryawan Harusi. Kami minta untuk pandangannya terkait dengan apa yang kita bicarakan malam ini, mungkin agar suasananya bisa cair dan tidak begitu monoton, mungkin lebih agak waktunya agak lebih singkat. Oke, terima kasih kepada Suryawan yang sudah memberikan pemaparan terkait dengan tema kita. Tapi pada intinya saya lihat tadi di siaran langsung di Facebooknya Adinda Suhendri ini banyak sekali komentar-komentar. Salah satunya komentar itu, ya silakan pemuda itu berpolitik tapi jangan dipolitiki.
Maksudnya jangan sebagai pendorong mobil mogok saja, itu mobilnya melaju kita ditinggalkan. Jadi artinya pemuda itu harus memberi warna di dalam politik kalau ketika Anda ingin terjun ke politik. Tapi kalau Anda sebagai tepuk hore saja, sebagai supporter saja dalam politik itu ya tidak ada gunanya. Tapi bagaimana Anda bisa mempengaruhi atau mewarnai dalam proses-proses politik, itu yang penting ketika kita bicara pemuda dalam wacana politik itu. Oke, menarik sekali pembicaraan kita malam ini. Maka pada sesi yang kedua ini saya akan memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian. Saya cuma buka satu termen saja karena soal waktu, ya. Sebab itu saya buka diskusinya hanya satu termen dengan 3 orang penanya. Untuk itu saya berikan kesempatan, silakan. Oke, siapa namanya? Oke, satu lagi siapa? Oke, satu lagi. Oke, silakan yang pertama tadi. Tolong panitia untuk bisa memberikan ini mix. Oke, silakan. Nah, langsung aja berdiri ya, bukan nama. Berdiri aja. Pertama-tama saya mencoba memahami tema kita pada malam hari ini. Karena saya melihat politik kaum pemuda itu dari obrolan awal tadi banyak disangkut pautkan dengan bagaimana hasil sebuah kompetisi pemilu maupun DPR segala macamnya. Tapi ketika melihat perspektif pemuda pada hari ini, kita bandingkan dengan perspektif pemuda zaman dulu, saya kira berbeda, ya kan? Kalau kita zaman ini, ya politik itu kembali lagi kalau menurut saya adalah bagaimana cara, sehingga cara pemuda, pandangan pemuda terhadap politik itu menurut saya kalau kita sangkut pautkan hanya dengan pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan DPR, maka pemuda hari ini bukan menjadi agen objek tapi menjadi lumbung suara saja seperti itu. Jadi pandangan saya seperti ini. Sebelum saya bertanya kan, bagaimana cara pemuda saat ini untuk mencapai tujuannya? Karena pada dasarnya politik itu adalah bagaimana cara kita untuk menggapai sebuah tujuan itu kan. Nah, apa yang dituju oleh pemuda saat ini dan pemuda zaman dulu itu berbeda. Zaman dahulu mungkin bagaimana mereka berjuang dalam bidang ekonomi dan segala macamnya. Tapi di pemuda saat ini, saya kira yang diperjuangkan bagaimana kita mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu contohnya. Nah, itu merupakan tujuan pemuda, saya kira. Politik kita untuk mencapai tujuan itu tergantung pada bagaimana kondisi zaman saat ini. Kalau saya sepakatnya kita sangkut pautkan perspektif pemuda itu pada hal-hal seperti itu. Kalau kepada bagaimana hasil pemilu, saya tidak sepakat karena pada akhir-akhirnya suara pemuda menjadi bahan untuk dibeli saja pada dasarnya seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa yang menjadi hal sangat-sangat berpengaruh terhadap pemuda sehingga pada akhirnya merubah atau memberikan karakter tersendiri pada pemuda itu? Karena saya pernah mendengar salah satu ustaz kampung berkata seperti ini, bangunlah masjid di suatu daerah terpencil, maka daerah terpencil itu secara otomatis akan maju ketika ada masjid itu. Yang artinya apa? Masjid itu membawa dampak positif bagi perkembangan di dalam banyak bidang hal, di bidang ekonomi, di bidang peradaban dan pendidikan dan segala macamnya. Karena banyak hal yang terjadi di dalam lingkungan masjid itu. Kalau kita memandang masjid itu hanya tempat sholat saja, maka saya kira harus dibuka lagi bagaimana kita cara berpikir kita tentang masjid itu. Nah, sekarang
kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, apa yang membuat perspektif pemuda itu menjadi apa ya? Maksudnya kayak ini. Ada tidak sosok yang bisa dijadikan contoh, dan sosok itu seperti apa? Entah dia benda mati atau benda hidup, saya tidak tahu. Yang sangat berpengaruh sehingga menanamkan perspektif tersendiri terhadap pemuda itu, dan saya belum menemukan hal itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ada yang baju putih? Tolong mic check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Handoyo. Saya perwakilan dari OKP, Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Pada malam hari ini berbincang tentang mengenai peradaban politik dan perspektif kaum muda. Maka cocok sekali saya hadir di sini untuk mengisi gelas-gelas saya yang lama kosong gitu. Ketika masa-masa pandemi ini yang banyak-banyak hanya membaca gitu. Tapi pada hari ini saya mengisi gelas kosong dengan tatap muka langsung. Pada kesempatan ini saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh keynote speaker tadi, bahwa mindset yang harus kita munculkan sekarang itu bukan ketika kita berada di dalam politik itu, bukan hanya sebatas mengenai tentang ketika kita pengen menjadi gubernur maka sebatas menjadi gubernur, tetapi apa yang peran yang kita lakukan ketika kita menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita melihat dalam kondisi Indonesia sekarang gitu, yang disebut dengan peradaban itu adalah keadilan sejahtera. Bagaimana keadilan sosial, bagaimana ketika Indonesia ini sejahtera dan keadilan itu merata di Indonesia. Tapi ketika kita mengenal di dalam Islam itu disebut dengan masyarakat madani. Nah, dalam hal ini untuk mencapai yang namanya masyarakat madani dan mencapai keadilan sosial itu, tentu kita harus bergelut di bidang politik ini. Di dalam hal sekarang ini yang perlu kita munculkan, menurut saya yang pengen saya minta kepada pembicara narasumber pada hari ini, visi yang harus kita munculkan untuk pemuda pada hari ini yang perlu disatukan itu, bahwa kita ini adalah motor yang menggerak sekarang, bukan kita mengharapkan orang bolong-bolongan tua lagi, karena kita ini adalah orang yang berperan aktif sekarang. Kalau kita melihat dalam kancah politik pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dimunculkan utama itu adalah generasi milenial. Bagaimana ketika Jokowi hadir, bagaimana ketika Sandiaga Uno hadir dipasangkan dengan Prabowo dan sebagainya. Itu adalah peran yang dimunculkan bahwa untuk menantisipasi bahwa pilihan paling banyak di Indonesia itu sekarang itu adalah kaum milenial. Dan juga mungkin ini untuk visi yang kita munculkan. Kemudian kita menyangkut tentang bahwa yang perlu kita hadapi sekarang di Bengkulu ini, kita bakal dipertemukan dengan namanya pilkada. Ya insya Allah itu gak bakal lama lagi di Desember. Nah, hal yang mungkin perlu ditekankan kepada golongan muda terkait dengan mungkin untuk saya sendiri gitu, bekal saya yang mungkin saya pengen menarik ilmu dari bapak-bapak yang berada di depan gitu. Apa peran yang kami harus lakukan dan tantangan-tantangan seperti apa yang kami lakukan yang bakal kami dapatkan terkait dengan menghadapi situasi di pilkada di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, pakai itu aja, Dek. Ini kau tak dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Noval Setiawan dari Syariat Pertanian UNIP. Nah, mungkin saya ingin ngasih pandangan terlebih dahulu dari saya. Saya rasa sebagai pemuda bukan hanya tadi berbicara tentang partai politik segala macam. Sebenarnya pemuda ini sudah tahu belum posisi dia. Sebenarnya banyak posisi-posisi yang kosong yang harus diisi pemuda, bukan hanya jadi calon partai politik. Seharusnya pemuda bisa menempatkan diri pada posisinya.
Misalkan dalam pengawasan pemilu, pemuda hadir tidak dalam menciptakan pemilu yang baik. Pemuda hadir tidak dalam penyelenggaraan pemilu. Pemuda hadir tidak dalam penyelenggaraan. Pemuda peduli tidak hadir dalam pemilihan. Bahkan banyak sekali pemuda-pemuda, tadi kata senior, pemuda takut dengan politik. Saya rasa itu hanya pemuda-pemuda yang tidak tahu organisasi, yang tidak paham dengan situasi seperti itu. Dia hanya mengajar seperti itu. Itu bukan pemuda bagi saya, karena dia tidak tahu menempatkan posisi dia. Tidak tahu posisi. Nah, bagaimana pandangan senior abang yang di depan? Posisi apa saja sebenarnya yang harus dilakukan pemuda, bukan hanya di partai politik seperti itu. Misalkan saya kasih contoh yang ingin saya tanyakan. Ketika pemuda sudah ada di partai politik, tapi antriannya sangat panjang. Ya, antriannya sangat panjang. Ketika kita sudah ada perahu, tapi sangat panjang untuk seperti itu. Ya. Kira-kira bagaimana tanggapan abang-abang ketika kita pemuda sudah ada di perahu, tapi untuk berlayar itu sangat panjang antriannya. Mungkin di situ hanya posisi kita dimanfaatkan oleh yang di atas seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 penanya ini para narasumber. Mungkin tadi secara langsung sudah bisa menyimak. Kalau yang pertama itu lebih walaupun panjang, tapi intinya itu pertanyaannya itu kita itu kehilangan apa itu sosok role model di dalam politik itu. Jadi tidak ada keteladanan di dalam politik itu. Dan memang itulah yang cerita politik kita pada hari ini, kita krisis apa keteladanan pemimpin itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu bicara tentang apa itu sebenarnya kalau kita bicara peradaban menurut dia intinya itu keadilan dan keadilan sosial. Jadi politik itu sendiri memang sebenarnya adalah memperjuangkan nilai, dan nilai itu terjemah dalam apa yang disebut dengan kesejahteraan rakyat itu yang mungkin ditanyakan tadi keadilan dan keadilan sosial itu. Lalu bagaimana kita dalam menghadapi pilkada yang sebentar lagi ini akan digelar di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu yang terakhir itu susah saya mengumpulkan, tapi mungkin narasumber bisa mengambil apa yang menjadi pertanyaan ini tadi. Oke, saya kasih kesempatan untuk Anda Suryawan untuk to the point aja menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Tadi menarik. Sayang memang waktu kita. Jadi apa yang kita diskusikan sebelum saya mengakhiri diskusi kita pada malam ini, Profesor Amin Rais itu membagi politik itu dalam 2 wilayah. Yang pertama adalah wilayah low politik dan yang kedua adalah wilayah high politik. Pada posisi mana pemuda akan memilih? Apakah memasuki wilayah low politik, artinya masuk dalam politik praktis, dan Anda bisa berlaku pragmatis di dalamnya. Kalau kita udah bicara politik praktis kan bicara tentang kekuasaan, apa dan mendapatkan apa. Jadi praktisnya politik yang terjadi. Tapi kalau Anda masuk dalam wilayah high politik, maka di situ ada kekuatan moral yang besar. Artinya bagaimana Anda berperan sebagai penjaga garda terdepan moralitas bangsa ini. Nah, oleh sebab itu sebenarnya posisi yang paling ideal untuk generasi muda kalangan milenial itu adalah masuk pada wilayah high politik itu sebagai kelompok penukan pressure group, kelompok penjaga moralitas bangsa ini. Tapi kalau Anda ingin masuk di wilayah politik, berarti Anda bicara tentang apa mendapatkan apa itu tadi. Dari sebab itu salah satu upaya untuk memasuki 2 wilayah itu, apa yang dikatakan narasumber, persiapkan kapasitas diri. Artinya dalam politik itu butuh intelektualitas. Jadi Anda disegani dalam politik kalau Anda punya intelektual. Yang kedua adalah Anda harus membangun kemampuan ekonomi. Karena nonsen bicara politik kalau masih bicara ngepul atau tidak ngepul dapurnya. Karena kalau udah bicara masuk terjun politik seharusnya sudah selesai bicara
dapur itu. Lalu yang ketiga adalah kemampuan Anda membangun jaringan. Itu penting, membangun kapasitas diri seperti itu. Dan saya berharap Anda anak muda sekalian adalah orang-orang yang jenius, orang-orang yang punya kemampuan untuk mendobrak perubahan itu sendiri. Silakan Anda terjun ke politik, tapi Anda harus mewarnai politik itu bukan hanya sebagai orang yang cuma tepuk ore saja di dalam proses politik. Itu yang terjadi pada anak muda hari ini, dan itu harus Anda jungkir balikkan, bahwa kami harus mewarnai setiap proses politik ketika Anda sudah menjatuhkan pilihan Anda untuk terlibat di dalam proses politik. Oke, terima kasih atas dukungan semua pihak dalam kegiatan kita malam ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, kena foto lah dulu. Foto dulu narasumber. Foto dulu bang. Foto dulu narasumber, moderator. Mana? Hah? Kalau tutup kan sudah tutup tadi kan?